Memang kelihatannya kalau di mata itu cantik ya. Air itu kayak jadi ada semacam mikrobubble yang banyak banget, yang tentunya akan membuat ikan mas koki jadi harusnya sih jadi lebih enak ya bernapas, karena banyak banget kecil-kecil halus-halus. Cuman kalau diperhatikan, halo gan, salam iwa buncit. Sempet ada yang bertanya di kolom komentar soal mushroom atau air mancur yang pernah admin buatkan videonya ya. Buat kamu yang ingin penasaran cara bikin mushroom itu gimana, sudah pernah admin buatkan videonya, bisa cek di sini, thumbnailnya di sini. Nah, pertanyaan itu masih berkaitan dengan mushroom, yaitu soal apakah kucuran air dari mushroom itu bisa membahayakan ikan mas koki. Ya, kalau admin perhatikan setelah menggunakannya sendiri ya, karena selama ini lihat mushroom itu di penghobi yang serius, biasanya punya kolam atau punya bak atau punya semacamnya, memang kebanyakan lihatnya itu hanya sekilas ya, karena ya nggak memiliki, jadi kita nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi setelah memiliki sendiri, punya sendiri, membuat sendiri mushroom, jadi admin lihat, oh ini toh mushroom yang selama ini digunakan para penghobi ikan mas koki di baknya, di akuariumnya atau di kolamnya. Kalau admin amati, memang kucuran dari mushroom itu sendiri memang deras, kuat ya. Mungkin pertanyaannya juga berkaitan dengan ikan mas koki dengan mushroom ini adalah soal kekuatan mushroom itu apakah berefek pada ekor mungkin atau dorsal dari ikan mas koki. Karena memang admin amati dari kekuatan mushroom ketika airnya jatuh ke permukaan itu memang kenceng, mau nggak mau memang kenceng, karena dengan kencengnya itu juga bisa membuat mushroom itu mekar. Karena kalau pompanya itu nggak gede, nggak kuat dorongannya, itu mushroom nggak mekar, malah kuncup. Nah, tapi efeknya itu ketika mushroomnya mekar, bagus mekar, kemudian jatuh ke air, itu memang mau nggak mau ada dorongan yang cukup kuat dari air yang jatuh ke dalam akuarium. Memang kelihatannya kalau di mata itu cantik ya. Air itu kayak jadi ada semacam mikrobubble yang banyak banget, yang tentunya akan membuat ikan mas koki jadi harusnya sih jadi lebih enak ya bernapas, karena banyak banget kecil-kecil halus-halus. Cuman kalau diperhatikan, derasnya kucuran air ini dari mushroom itu jatuh ketika menghantam permukaan air, kayak ada sesuatu yang bisa mengakibatkan efek samping pada ikan mas koki, khususnya kalau yang admin amati itu ke dorsal ikan mas koki. Ya, ikan mas koki yang punya dorsal itu tentu aja oranda, demekin, ryukin. Apalagi oranda ya, yang kebanyakan memang dorsalnya itu lebih tinggi, apalagi ekornya itu lebih mengembang. Ini sebenarnya resiko yang bisa admin lihat pada penggunaan mushroom. Dan ini aja sebenarnya sudah pernah dibahas ketika admin coba datang ke penghobi beli ikan ke mereka. Itu juga sempat sedikit dibahas soal penggunaan mushroom ini, memang kayak masih simpang siur, masih diperdebatkan ya, apakah ini membahayakan atau enggak untuk dorsal ikan mas koki. Tapi ya sejauh ini para penghobi, apalagi dia punya banyak kolam, punya banyak akuarium besar ya, penggunaannya memang mushroom ini yang lebih efektif ketimbang kamu menggunakan aerator, karena aerator harus dibagi, sedangkan mushroom ini cukup kamu bikin satu yang gede, maka dia akan menyebar untuk mikrobubble-nya. Ya, kalau misalkan di situ kekhawatiran kamu, ya wajar, karena admin sendiri ngelihatnya ikan mas koki yang punya dorsal, apalagi yang tegak berdiri itu, kalau kena mushroom itu hantamannya cukup lumayan, bisa membuat nggak sampai patah sih, tapi bisa membuat lama-kelamaan dorsalnya itu miring. Entah itu miring ke kanan atau ke kiri. Kalau sampai patah sih enggak ya, kecuali memang ada ikan yang jahil atau dia menghantam peralatan akuarium, atau mungkin kamu pasang bebatuan, tanaman dan sebagainya, bisa aja patah. Tapi kalau untuk bengkok itu dia miring ke kanan ke kiri, ada kemungkinan. Apalagi kalau misalkan kamu menggunakan mushroom di akuarium yang ketinggiannya itu ketinggian yang enggak ketinggian. Maksudnya itu akuariumnya itu punya tinggi yang enggak ideal. Ya, kebanyakan dari yang admin lihat yang pakai mushroom itu
punya akuarium yang tinggi ya, bukan sekedar panjang atau lebar aja atau luas aja, tapi dia punya tinggi yang lumayan di atas 50 cm, bahkan 70, bahkan ada yang 1 meter. Tujuannya mungkin supaya ketika kucuran air dari mushroom, dari kembang mushroom itu yang menghantam permukaan air ketika masuk, itu nggak langsung mengenai dorsal dari ikan mas koki. Karena ya kamu tahu sendiri, ikan mas koki itu tertarik dengan sesuatu yang beriak, bergerak. Mereka akan ngumpul ketika ikan mas koki sering ngumpul di bawah riak air, apalagi tinggi dari akuarium itu di bawah 50 cm, bisa aja membuat lama-kelamaan dorsal ikan mas koki miring ke kanan atau ke kiri, atau mungkin sampai bengkok, bisa aja. Walau memang ini memang masih diperdebatkan ya, maka dari itu kalau kamu mau menggunakan mushroom, disarankan itu tinggi akuarium di atas 50 cm ya. Admin bahas tingginya aja ya, soal panjang lebar itu variasi. Tingginya ini karena kebanyakan dari kita membuat atau membeli akuarium itu lebih kepada panjang dengan lebar ya. Memang jadinya panjang kali lebar kali tinggi, jadinya ukuran akuarium itu sendiri. Tapi kebanyakan kita nggak terlalu memperhatikan soal tinggi ini, apalagi mungkin di awalnya kamu beli akuarium itu nggak kepikiran buat dipasang mushroom. Belum lagi kan tinggi akuarium itu kebanyakan dari kita ngisinya nggak sampai full ya. Biasanya misal tinggi akuarium 50 cm, kita paling ngisi airnya itu 30, 35 atau 40 mentok-mentoknya, ditambah dengan pembatasan sekur. Maka dari itu kalau mau pasang mushroom di sebuah akuarium, maka cobalah untuk membeli akuarium atau punya akuarium yang tingginya di atas 50 cm. Apalagi kamu yang pelihara ryukin ya, itu disarankan malah 70 cm tinggi akuariumnya, itu lebih bagus. Karena nanti ketika air jatuh menghantam permukaan, ikan itu nggak langsung kena ke jatuhan mushroom, jadi dia bisa berenang lebih ke bawahnya lagi, sehingga meminimalisasi resiko untuk dorsal miring, bengkok dan lain sebagainya. Ya ini memang masih diperdebatkan, kebanyakan sih menganggap ini nggak terlalu dipermasalahkan, cuman ini hanya sebatas pengalaman dan pengamatan admin aja selama memelihara ikan mas koki menggunakan mushroom. Terlebih admin sendiri ngalamin akuarium itu yang panjang, yang admin gunakan yang gede yang ada mushroomnya itu awalnya dibeli bukan untuk mushroom ya. Memang awalnya itu akuarium aslinya itu justru untuk ikan lohan yang dibikin sekat. Maka dari itu akuarium 120 cm itu tipis ya, 5 mm semua, baik itu depan, belakang, alasnya juga 5 mm. Serem sebenarnya nih melihat akuarium ini. Cuman ya karena akuarium itu gede ukurannya dan dipindah-pindah juga susah, mau beli lagi juga nambahin tempat, sedangkan rumah ini juga nggak gede, maka mau nggak mau admin harus menyulap, merubah akuarium yang awalnya buat lohan disekat-sekat, diubah jadi akuarium berfilter samping yang bisa ditambahin mushroom. Jadinya tingginya nggak ideal, tinggi keseluruhan akuarium itu cuma 45 ya, kalau admin nggak keliru 45. Itu juga dipotong dengan ketinggian skor jadi berkurang, jadi kelihatan banget efek samping ketika menggunakan mushroom. Airnya itu jatuh bisa langsung menghantam dorsal dari ikan mas koki. Ya buat kamu yang mau ralat atau mungkin mau kasih masukan, pembahasan atau mungkin pengalaman selama menggunakan mushroom di akuarium, bisa kamu tuliskan di kolom komentar. Karena variasi banget ya, mushroom ini juga bergantung dari seberapa besar diameter headnya itu, kepala mushroom itu juga pengaruh ke lebar kembang dari mushroom, dan hantaman juga seberapa tinggi, dan juga kekuatan pompa kamu. Jadi banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi dorsal ikan miring atau patah dan lain sebagainya, itu banyak pengaruhnya ya, terutama untuk mushroom ini. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.